berupa hitung hitung dasar aljabar ya, hitung dasar-dasar aritmatik ya. Jadi hitungan sederhana yang itu tigaan ya, tigaan soal keluar biasanya dalam satu paket 3 soal hitungan keluar. Kalau untuk deret biasanya 1 atau 2 soal gitu. Oke, kita bahas. Saya share screen untuk soalnya. Oke, untuk paket yang pertama, bukan ini ya, sebentar. Oke. Untuk deret dulu ya, kita bahas. Oke, coba perhatikan untuk soal-soal deret berikut ya. Ini adalah angka-angka yang sangat besar ya. Ujian CPNS di tahun 2019 itu deretnya angkanya besar-besar semua. Hampir semua peserta dapat deret angka yang sangat besar-besar. Ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalau untuk yang tahun kemarin tidak angka besar semua. Jadi ada beberapa yang angka besar. Tapi kalau yang 2019 hampir semua dapat soal deret angka besar. Sehingga bagi yang tidak tahu pola-pola soal kayak begitu di tahun 2019 mereka kaget. Angka besar itu sebetulnya ya sama aja dengan angka kecil. Cuman kadang itu panik duluan. Jadi panik duluan karena melihat angkanya dari depan semua. Padahal aslinya tidak semua harus melihat deretan angka itu angka depannya full, enggak selalu. Seperti nomor 1. Ini 1, ini 3, ini 9, ini 27. Berarti kali 3, kali 3, kali 3. Maka ini kali 3, 81 belakangnya. Nah, begitu. Jadi tidak selalu lihat depannya. Nomor 2, coba perhatikan untuk nomor 2. Ini sama. Ini naik ya. Berarti ini perubahannya di sini. 00 ini ya. 401, 804. Nah, berarti nambah berapa dari sini? Nambah 401, di sini nambah berapa? Nambah 403 ya. Kemudian di sini nambah berapa? 405 ya. 405. Ya, betul ya. 405. Berarti ke sini nambah 407 ya. Nah, berarti belakangnya 6. Nah, gitu ya. Jadi belakangnya 6. Nah, jadi 9 tambah 7 belakangnya 6. Begitu. Oke, lanjut nomor 3. Ini 16. Nah, kayak begini. Ini kan angkanya asik tuh. Ini. Jadi ada teori untuk mengerjakan soal deret. Sebelum masuk selisih plus atau min, sebelum masuk selisih kali atau bagi, sebelum masuk kombinasi, kali dengan plus, kali dengan min, bagi dengan plus, bagi dengan min, kemudian sebelum masuk ke Fibonacci, sebelum masuk ke eh, bilangan pangkat, sebelum masuk yang paling sulit, eh, bilangan pola bertingkat, maka yang paling awal di sini adalah mati. Apakah ada yang pola unik? Ya, pola unik. Maksudnya pola unik ini 16, 8, 4, 2. Itu kan kelihatan itu perubahannya dibagi 2, bagi 2, bagi 2, maka ini 1. Nah, kadang-kadang di situ cukup, tapi ini kan beda semua, sama semua angkanya. Oke, maka perhatikan angka belakangnya kan begitu ya. Ini pasti kalau 16 ke 8 ya dibagi 2 kan begitu. Bagi 2 paling kecil dilihatnya, paling kecil.
Nah, ini kan pas tuh. 4096 bagi 2. Ini kalau kali 2 pas. Maka ini langsung 48 bagi 2. Sehingga di sini 24. Nah, jadi paling belakang sudah cukup. Tuh, oke ya. Nomor 4. Nomor 4 juga begitu. Apakah ada pola yang unik di sini? Di sini 3, ya. 3, 6, 9, 15, 25. Nah, apakah ini masuk di situ? 3, 6, nggak nyambung. Nggak bisa itu ya. 3, 3, terus begitu kok nggak bisa. Nah, ini susah. Curigai, curigai ya. Kalau naik terus angkanya, terus selisihnya juga naik terus ya, selisihnya naik terus. Curigai ya, curigai. Pola itu bisa pola plus tapi naik dengan selisih tetap, atau bisa pola deret Fibonacci. Kita nggak duga bahwa deret Fibonacci kadang-kadang diterapkan di angka besar. Coba ini ditambah ini hasilnya ini, betul? 7 tambah 0, 7. 7 tambah 1, 8. 3 tambah 6, 9. Begitu kan ya? Atau belakangnya aja. 10 tambah 8, 7. Nah, 97. Kan begitu ya? 87 tambah 97. Nah, gitu ya. Jadi ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya ini. Maka ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya 7 tambah 4, 1 belakangnya. Nah, selesai. Begitu. Jadi lihat deret itu polanya bagaimana? Naik terus dan perubahan naiknya tidak sampai 2 kali lipat, maka ya pilihannya adalah plus. Atau plus dengan perubahan yang stabil. Perubahan yang stabil tapi plus. Kalau tidak, maka curigai ke sini, Fibonacci. Sering kita terlupakan dengan ini. Sering, sering. Karena tidak terduga. Karena kita masih asing bahwa istilah Fibonacci itu sering terlewat. Begitu. Nomor 5. 5 juga begitu. Ini 51, 51, 51, 51. Maka perubahannya ini yang dilihat. 98, 80, 64, 50. Nah, ini kan jelas ini berkurang sebanyak 18. Berkurang lagi sebanyak 16. Berkurang lagi sebanyak 14. Maka di sini pasti min 12. 12 maka di sini 8. 4, 3. Maka 3, 8. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga begitu ya. Ini dari 79, 79, 80, 80. Ya, lihat depannya ini. Berarti ini perubahannya. Ini menuju ini plus 20. Menuju ini 1000 kan ya. 960 ditambah 40 kan. Nah, plus 40. Nah, ini plus 60. Maka ini plus 80. 80 tambah 60 jelas 140. Nomor 7. 9, 8, 7, 6. Pasti 5. Pasti 4. Itu namanya pola unik. Nah, 5, 4. Nah, 5, 4 semua. Maka susah ditebak. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 3 sama 2. Nah, sudah ketemu kan? 3, 2 hanya di sini. Maka pasti B. Begitu. Jangan sempat mengerjakan soal deret besar. Ini adalah tes CPNS. Tes intelijensi, tes kecerdikan, kecerdasan, di mana waktunya tidak boleh lama. Maka si pembuat soal wajar membuat angka-angka yang itu memang sengaja untuk dibuat berpikir cepat. Gitu ya. Oke. Nomor 8. 24, 24, 24. Maka di sini fokusnya 75, 63, 51, 39.
Maka turun, kalau turun jelas min. Maka ini 12, 12 pas, 12 pas. Maka min 12 jatuhnya 7 dan 2. 27 ada 2. Lanjut min 12 lagi 5. Maka di sini 5. Begitu ya. Oke, nomor 9. Ya, ini. Nah, ini deretnya juga begitu. Tidak selalu angka besar itu lompat satu. Tidak selalu. Kalau ada angka 6 berjejer, 6 berjejer, walaupun dia angkanya besar, bisa jadi melompati angka. Indikasinya ini lihat angkanya sama, sama, sama. Maka di sini nanti jatuhnya 1, 2 juga. Kan begitu ya? 08, 16 tambah 8, 24 tambah 8, maka pasti tambah 8, 32. Tambah 8 lagi, enggak ada. Kan butuhnya yang sini. Kalau ini saja sudah sendirian, ya nggak perlu dicari ininya. Sehingga pasti C. Begitu ya? Oke, paham ya? Oke, nomor 10. Nah, ini juga sama. Ini juga sama. Coba, ini 1 ke 2, 2 ke 4. Nah, kemungkinan ini nanti ke 6 ya, ke 7. Selisih 1, selisih 2, selisih 3. Kemungkinan ke 7. Apakah begitu? Tidak. Lihat perubahannya. Ini 1000 menjadi 2000. Kalau perubahannya hampir atau lebih dari sama dengan 2 kali lipatnya, maka perubahan ini ke sini kali. Kali berapa? Ya pas no, kali 2. Maka ini kali 2, ini kali 2. Sehingga 8040. Hanya satu, sudah. Gitu. Oke ya. Oke, cukup. Itu ya. Silakan dikoreksi betul berapa untuk deretnya. Silakan di chat room betul berapa? Ada yang betul semua? Silakan chat room dihitung, dikonversi ke 100%. Ada yang betul semua? 30 menit saya kira cepat. Kalau cepat biasanya nggak terfikirkan hal-hal yang cerdik mengerjakan kayak tadi. Oke, ada yang ngirim nilainya. Silakan yang lain yang belum. Salah 2, Pak. Mantap, Mbak Armi. Salah 2. Betul, berarti nilainya 8 ya, 80. Oke, banyak yang ngirim. Makasih ya, teman-teman. Antusias sekali ngirim nilai. Makasih. Sebagai pertimbangan kecil nggak apa-apa, ini kan latihan. Benar 7, Pak. Bagus. Mbak Sada, benar 6. Wih, Mbak Witriana mantap, hanya salah 1. Mbak Zalia hanya salah 2. Mas Wahyu Aswin juga hanya salah 2. Mantap. Oke, bagus-bagus. Salah 1, salah 2 banyak ya ternyata. Mbak Diarti juga bagus, hanya salah 1. Ya, bagus semua. Ya, oke. Hanya ada 1 yang kurang bagus ya tadi. Betul, hanya 5 ya. Oke. Oke, cukup. Nah, ada lagi siapa? Saya hitung cepat masih kurang teliti, Pak. Oke, kita coba Mas untuk hitung cepat. Ya, untuk hitung cepat, satu hal yang perlu diperhatikan adalah dasar-dasar hitungan. Dasar-dasar hitungan. Saya buka materi yang sudah saya share di grup ya. Bagi yang nggak pernah buka materi, bagi yang hitungannya kurang bagus, tolong dibuka ya materi yang ada di grup. Sudah saya share materi pegangan ya, buku pegangannya. Ini ya, dasar-dasar untuk apa namanya, angka istimewa. Angka istimewa ya, tabel pecahan istimewa. Jadi yang ini semua, mana yang mudah diingat, nggak usah diingat-ingat. Seperti ini, mudah no, 3/5 kan jelas 0,6 no, 30 bagi 5, termasuk ini mudah, begitu. Termasuk ini mudah, 3/4 kan 0,75 no. Ini juga 1/4 kan gampang, 0,25. Sepertiga juga jelas, 0,3 biasanya.
3/9 kan sama saja dengan sepertiga, nggak perlu dipertimbangkan. Kan begitu maksudnya. Nah, yang lain itu yang kira-kira jadi acuan ya. Kira-kira yang jadi acuan ini. Ini satu. Nah, ini. Kemudian ini sering ini keluar. Ini, ini. Tuh. Terus ini ya, 1/6. Ini yang sering keluar di sini. Yang itu seringkali kita lupa berapa nilainya gitu. 1/6, 8, 3/5, 3/8, 7/8, 5/8, 2/3, 1/3. Ini sering keluar. Oke. Kemudian hitung-hitungan sederhana juga ini harus tahu tentang cara hitung sederhana. Contoh ini untuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran, cara menghitungnya bagaimana? 1 kali 3, ya. 1, ini kali ini 1 kali 3. Terus naik ditambah 2/3-nya tetap yang bawah, sehingga 5/3. Ini dasarnya harus tahu dasarnya, ya. Gitu. Mungkin ada yang tidak atau lupa karena lama, begitu. Kemudian apalagi? Nggak penting, nggak penting. Oke. Ya, cukup. Nah, ini pecahan ya. Cara untuk menyelesaikan pecahan ini menjadi pecahan campuran. Menjadi pecahan campuran. Jadi 16 bagi 5, ini 16 dibagi 5, 5 kali 3, 15, sisa 1. Sisa 1 nanti menjadi pembilangnya. 5 tetap penyebut. 3 hasil dari ini. Begitu ya. Ini hanya review buat yang lupa ya. Bagi yang hitungannya sudah bagus, mohon maaf untuk mengikuti ya. Besok kalau sudah siapa-siapa yang daftar CPNS, maka nanti betul-betul akan saya petakan. Kalau dia memang kemampuannya kurang, maka nanti akan saya berikan bimbingan khusus, saya kelompokkan khusus. Mungkin bisa malam atau dini hari, atau hari yang tidak ada jadwal. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke, sekarang untuk perhitungan. Kira-kira perhitungan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah itu harus tahu mana yang didulukan konsepnya. Ketika kali ketemu bagi, maka dulukan bagi. Bukan didulukan kali karena salah, bukan. Jadi mau kali, mau bagi sama aja dulu mana kalau kali dan bagi. Tapi kalau bagi didulukan baru kali, angka akan mengecil. Jadi angka akan mengecil. Sehingga ini didulukan ketika ketemu sama kali ya. Baru masuk ke bagi dan min. Gitu. Oke. Untuk membuat penjumlahan yang penyebutnya berbeda, saya review ya buat yang lupa. Mohon maaf yang sudah jago hitungan. Jadi carilah KPK-nya. KPK dari 6 dan 8, ketika mencari penyebut yang sama, maka fokuslah pada penyebut yang besar. Oke, pada penyebut yang besar. 8 kali 2, 16. Ini mungkin nggak bisa. Baru naik 8 kali 3, 24. Oh, cocok 24 bisa. Begitu. Jadi fokus yang besar. Begitu. Ya, 24 bagi 6 sama dengan 4. Ini. Terus dikalikan 5. Ini. Hasilnya 20/24. 24 bagi 8, 3. Ini. Dikalikan 3. Ini. Gitu ya. Oke. Pengurangan juga sama. Nah, kalau untuk penjumlahan pecahan campuran, boleh dengan cara begini. Ini ditambah ini hasilnya. Baru pecahan biasanya. Begitu. Nah, sekarang pecahan ini dan ini dicari KPK-nya 12. 12 fokusnya pada yang besar. 4 kali 2, 8 nggak bisa ini. 4 kali 3 nggak bisa.
Seringkali kalau penyebut di mana ini berbeda dan ada salah satu yang ganjil, maka langsung KPK-nya adalah kalikan. Kalikan. Jadi kalau 5 dengan 3 ya langsung 15. 7 dengan 2 langsung 14. Begitu. Jadi kalau ada yang ganjil, langsung KPK-nya yang dikalikan. Oke ya. Sama ini dengan ini dikurangi dulu, baru ini dengan ini. Walaupun main nggak apa-apa sebetulnya. Jadi nggak masalah. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan pada desimal. Saya mereview kembali buat teman-teman yang lupa. Ya, mohon maaf yang sudah jago hitungan. Karena namanya sudah lama sekali di SMA, ibu bisa jadi ngitung kayak begini lupa. Begitu. Jadi audiennya saya anggap yang paling tidak bisa. Mohon maaf ya. Kalau nanti sudah kelompok, yang pinter saya pisah dengan yang jago kelompoknya sehingga saya ajak untuk lari kencang ya gitu. Ini jadi penjumlahan kalau dalam bentuk pecahan desimal maka koma harus lurus koma. Perkara di sini angkanya banyak, di sini angkanya dikit, pokoknya komanya lurus. Termasuk pengurangan, komanya lurus. Begitu. Nah, untuk pengurangan yang seperti ini saja kita fokus ya. Ini sebetulnya kalau di sini nggak ada, ini boleh ditambahin 0, ditambahin 0, ditambahin 0. 0 min 2 ambil 1, 10, 8. Karena ini diambil 1 tinggal 9. 9 dikurangi 1, 8. Karena ini diambil 1, 9 lagi. Dikurangi 9, 0. Karena ini diambil 1, 8. 8 kurangi 8, 0. Sudah. Ini tadi sudah ambil di sini, maka ini 2. Begitu ya. Oke. Untuk pengurangan prosentase langsung aja tinggal dikurangi ini prosen tetap prosen gitu ya. Nah, sekarang untuk perkalian. Ini dasar-dasar aljabar, dasar-dasar aritmatik ini. Hitungan dasar sederhana. Jangan sampai hitungan dasarnya nggak tahu. Kalau hitungan dasar nggak tahu, ya repot nanti. Karena semua soal, termasuk soal cerita, itu basically-nya dari hitungan dasar. Hitungan dasar yang ringan-ringan, angka ringan. Ngalikan pecahan, kalau ada soal tentang persentase bunga, itu kan butuh pecahan untuk dikalikan. Kalau kita tidak belajar pecahan materi yang saat ini, yang sederhana ini, kesannya sederhana ini, maka kita akan bingung kalau soal-soal cerita. Bagi yang tidak bisa hitung-menghitung. Begitu ya. Jadi minta tolong materi kali ini, yang di bab ini, halaman ke-36 ini, 34, 35, 36, ini penting untuk direview sama angka istimewa tadi. Karena bagi yang tidak pinter hitungan atau lupa, bukan tidak pinter, lupa. Karena ini hitungan dasar anak SD ya, khawatirnya lupa. Maka harus dilihat lagi cara menghitung. Ya, kalau kali langsung dikalikan, kalau bagi ingat, kalau bagi ini yang kedua ini dibalik. Jadi 3/4 kali balik 6/5. Begini ya. Oke. Jadi ini satunya nanti 18/20 dibagi 2, 9, dibagi 2, 10. Begitu. 9/10 jadi desimal, 9 dibagi 10. Karena ini nggak bisa taruh 0 di sini, maka ini harus 0, 90 bagi 10, 9. Begitu ya. Oke. Sekarang ini adalah bilangan desimal. Ini namanya di belakang koma ada 1 angka. Di belakang koma ada 2 angka. Di belakang koma ada 3 angka. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini pembagian, tapi di sini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ya, yang campuran dijadikan biasa dulu. 11/12 dibagi. Nah, tadi sudah disinggung di atas tentang teori untuk menjadikan pecahan biasa. Ini dikalikan, dapatnya 8. Kan begitu ya? 8. Terus ini ditambah 12. Ya, oke ya. Sehingga nilainya adalah 11 ya. 11/4. Gitu ya. 11/4. Nah, karena ini dibagi, maka 11/12 kali ininya dibalik 4/4.
11. Coret-coret begitu ya. Sehingga 1/3. 4/12 kan 1/3 diperkecil ya. Oke. Persentase sekarang. Persentase. Persentase 20%. Persen. Tulis saja 20. 20 itu 20%. Ini adalah persen. Per 100. Gitu ya. Ini juga gitu. Yang ini per 100. Begitu ya. Oke. Cukup. Ya. Nah, ini apa ini? Oke, enggak apa-apa. Cukup. Ya, cukup. Jadi hitungan sederhana ini, jangan rumit-rumit, jangan membahas, jangan melihat yang ini dasar-dasar aljabar yang rumus-rumus pangkat-pangkat itu jangan dulu. Bagi yang ini, bagi yang lupa dengan hitung-hitung begitu. Oke, kita masuk ke soal. Oke, nomor satu. Nomor satu jelas ya. Koma tadi menjumlahkan koma. Kalau ada dalam kurung, maka dalam kurung diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Jadi dalam kurungnya diselesaikan dulu. Ya, jadi jangan dikuadratkan satu-satu, jangan. Diselesaikan dulu. Pokoknya apapun soalnya, kurung itu dulu kan. Gitu ya. Nah, ini dengan ini dijumlah hasilnya 0, nyimpen 1, 6 tambah 4, 10, berarti 11. Nah, nolnya tadi di sebelah mana? Nolnya ini kan nolnya di belakang koma ada 2 angka tuh. Maka harus di belakang koma 2 angka. Thread. Nah, belakang koma ini dan ini kan 2 angka. Karena ini tadi 2 angka juga. 1, 2. Begitu. Sehingga baru di sini kuadrat. Nah, kalau ada di belakang koma ada angka selain 0, terus di sini ada 0, 0, 0 banyak. Maka 0 ini sama saja diabaikan. Diabaikan. Ya, termasuk ini 1,10, maka ini diabaikan. Sehingga 1,1 kuadrat. Akan berbeda ketika 1,001. Nggak boleh ini diabaikan. Nggak boleh diabaikan ini. Ya. Jadi 0 kalau di belakang angka selain 0, di belakang koma, paling belakang, maka itu diabaikan. Beda kalau begini, nah ini yang diabaikan hanya ini, gitu. Oke ya. Jadi di belakang koma, kalau nolnya ada di belakang, maka itu diabaikan. Sehingga ini nilainya berapa? 11 kali 11 itu kan hafalan ya, 121. 11 kali 11. Jangan 1,1 kali 1,1. Nanti kita nggak bisa bayangkan. Gitu. Oke, 121. Sekarang ini kan sama saja dengan 1,1 kali 1,1. Kalau perkalian, di belakang koma itu berapa angka tergantung ini. Ini, di sini di belakang koma ada 1 angka. Di belakang koma ada 1 angka. Pasti hasilnya nanti di belakang koma akan ada dua angka. Sehingga di sini letaknya. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 jelas ya. Belakang dulu ini kali ini 5. Maka pasti ini. Pasti ini. Sekarang 5 kali 7 aja 35. Maka ini pasti salah. Nah, sehingga hanya ini yang betul. Begitu ya cara cepatnya. Nggak usah dikalikan serius. Kalikan semua nanti lama itu. Oke. Nomor 3. Nah, ini adalah bilangan istimewa. Ini bilangan istimewa. Ini itu istimewa sekali. 16,67 itu adalah 1/8. Dari itu kali 0,126. Berarti ini berapa nilainya? 16,67. 1/8 besar, Nak? Aku pernah. Minta mau di papan kucing. Ya, ya. Oke. Oke ya.
Sebentar. 16,67 ya sepertiga ya. Sepertiga. Sepertiga apa seperenam? Seperdelapan. Sepertiga ya? Seperenam. Seperenam ya. 16,67% berapa? Ada yang hafal angka istimewa tadi yang saya tunjukkan? Seperdelapan atau seperenam? Ya, seperenam ya, yang betul ya. Oke. Jadi ini seperenam, seperenam ya. Oke. Sehingga ini ngalikannya bagaimana Pak? Apakah begini 0,126 dibagi 6? Biasanya kan begitu ya. Biasanya begitu. Oke. Nah, kalau kayak begini kan ini atas kali atas, ini maka ini dibagi 6. Kalau begini gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman ini kan nggak bisa dibagi, maka maju 1, berarti 0, ya 0, masih saja nggak bisa 1, dibagi, maka maju lagi sini, maka 0,0. Jadi karena majunya 2 kali itu 2 baru bisa dibagi, maka 0,0 kan begitu ya. 0,0 berapa? 12 bagi 6 ya 2 kan begitu. Terus 3, 2 berarti ini 1. Jadi 0,021, 0,021. Apakah begitu? Bisa begitu, bisa bisa langsung coret di sini kalau paham ya. Paham. Jadi ini kan 12 bagi 6, ini kan 2, 6 bagi 6 langsung 1 kan begitu aja. Cuman karena ini karena ngambil 2 langsung berarti ada di depan 2, 1 ada di sini ada nolnya. Nah, baru begitu. Gitu. Nah, sementara ini 0,125 itu nilainya seperdelapan. Seperdelapan. Ya. Ini adalah seperdelapan. Ini angka istimewa. Jadi 0,125 kalau dijadikan pecahan biasa, itu kan ini ada berapa angka? 3. Maka penyebutnya harus nolnya 3. Sehingga di sini 1000. Nah ini tinggal ditulis 125. Gitu ya. 125 per 1000, di mana 125 diperkecil. 125 dibagi 125 hasilnya 1. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Gitu ya. Maka seperdelapan. Jadi nilai 0,128 seperdelapan. Maka 25 kali dibagi seperdelapan. Maka 25 kali 8 per 1. 25 kali 8, 200. Maka 200 kali ini. Udah. 2 kali 21 jelas 42. Mau berapapun komanya dimanapun. Lah kalau ini 1 ya sudah. Begitu. Ya. Cuman kita belajar koma-komahan. Naruhnya gimana naruhnya? Coba perhatikan naruhnya gimana. Fokus pada angka selain 0 ya. 2 kali 21. Kan 42 tuh. 42. Sudah. Langsung kalikan ini. Ada 02. Tempelin 02. Sudah. Sekarang berarti kan di belakang koma ada berapa angka? Belakang koma 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3. Nah, jeret. Begitu ya. Oke. Ini saya pelan-pelan supaya kena semua. Ya. Mohon maaf yang sudah jago hitungan. Nomor 4. Ini adalah angka pecahan biasa, di mana itu angka istimewa juga. Nilainya sepertiga. Kok bisa tahu, Pak? Ya, hafal kan begitu ya. Kalau hafal cepat. Kalau nggak hafal gimana? Ya ini jadikan pecahan biasa, baru jadikan prosen. Kan begitu langkahnya. Kalau dia pecahan campuran, maka jadikan pecahan biasa dulu. Cara menjadikannya, ini kali ini 99. Ditambah 1, 100. 100 per 3. 100 per 3%. Persennya harus nempel, Mas Ian. Kan begitu. Nah, begitu itu sudah jadi persen, maka ini kita hilangkan persennya supaya jadi pecahan biasa. Caranya, persen itu sendirikan. Persen itu adalah per 100. Itu aja. Sementara 100 per 3, ya tulis 100 per 3. Nah, ini per 100. Kan begitu ya. Nah, 100 itu sama dengan 100 per 1. Nah, kalau dibagi, itu 100 per 3 kali. Ini dibalik 1 per 100. Maka ini bisa coret-coret karena perkalian. Sehingga nilainya sepertiga.
Oke, sekarang dalam kurung diselesaikan. Kalau begini boleh, boleh ya. Nah, plus ya. Harus urut, koma, koma, koma. Nah, ini urut. Oke, begitu ya. Boleh begini. Atau langsung dibayangin 3 tambah 4 7 tambah 2 9. 2 tambah 3 5 tambah 7 12. Nyimpen 1. 1 2. 2 tambah 2 4. 4. Oke, sudah 0,4. Selesai tinggal dikalikan. Kalikannya sama. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 3. Oh, 3 semua ini. Nah, sekarang 42. 42. 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Ambil depannya 42. 42 bagi 3 jelas. Nilainya adalah 14. Maka 3 14. Nah, ini ada di sini. Jeret, jeret. Nah, begitu. Ya, lanjut. Pelan-pelan ya ini. Mudah-mudahan nanti mereviewnya enak, teman-teman ya. Saya supaya jenengan tidak bingung. Mohon maaf bagi yang jago hitungan ya. Mohon maaf. Besok ada waktu sendiri saya ajak lari. Oke, sekarang ini. Lagi-lagi. Kalau ada dalam kurung, selesaikan dalam kurung dulu. Ini. Maka ini bisa dikerjakan 4/5 kali. Ini dibalik. Karena ini bagi, maka kali dibalik. 7/5. Oke. Ini berapa nilainya? 28/25. Nggak apa-apa. Begini. Nah, sekarang ini. 56/125 dibagi 28/25. Lagi-lagi dibalik lagi. 56/125 kali 25/28. Oke. Tinggal coret. Ini coret dengan ini. Nilainya dibagi 25 adalah 1. 125 bagi 25 adalah berapa nilainya? 5. Oke, 5. Ya. Tuh, habis baterai saya. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang 56 dibagi 28 pas. Nilainya 2. 2. Oke, maka 2/5. Karena 2 kali 1 2/5. 2/5 0,4. Nah, oh nggak ada jawabannya, Pak. Coba dicek. 25/28. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti ya sudah nggak ada jawabannya. 0,4 nggak ada sama sekali jawabannya. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, ini juga angka istimewa ini. Ini angka istimewa. Coba dilihat. Berapa itu istimewanya? Berapa? Coba dilihat. Kalau saya itu kayaknya 5/8 itu ya. 5/8. Bayanginnya begini. 5/8. Nah, apakah betul belakangnya itu 6? 5 bagi 8 kan 50 tuh. 50 bagi 8 pas 48. 6 kan? 6. Jadi 62,5. Jatuhnya nanti 62, sekian. Maka ini betul 5/8. Gitu tadi ya. Dari 8.016,56. Langsung paling belakang cara baginya. Ini bagi ini berapa? 7. Ya, 7 kali 5, 35. Pasti belakangnya 35. Maka hasilnya pasti ini. Dan ini saja. Ini pasti sudah salah. Kan begitu ya. Nah, sekarang depannya. Depannya berapa? Yang mana? Ya tinggal ini dibagi 16 dibagi 8 nilainya 2. 2 kali 5 0. Nah, pasti 0 nanti. 0. 0. Nah, sama-sama 0. Kemudian ini 80 dibagi 8 karena ngambil 2 langsung, maka di sini harus ada 0. 0. Begitu. Nah, ini 50. Jelas ya? Maksudnya ini 50. Karena ini ngambil 2, maka nolnya turun 1. Terus ini 8 dibagi 8, 10. 8, ya dibagi ini 10, 5. Betul ya? 5, 5, bentar, 5, 0, 1, 3, 5 ya.
16, 2. Bentar. Iya, kayaknya ini ya. Kayaknya itu. Salah hitung. Oke. Nomor 7. Nah, cara ini tinggal dikeluarkan aja. Jadi kalau ada angka yang sama, maka dengan cara matematika komutatif, keluarkan 1, 2, 3, masukkan. Ya, 35 ditambah 34. Dikurangi 122 kali 6, 9. Itu. Jadi jangan ini dikalikan, terus dikurangi, jangan. Jadi main dikeluarkan dulu karena di situ ada matematika distribusi. Terus ini juga begitu, ini 69. 69, 123. Min 122 kali 69. Jangan sepaneng nanti tiba-tiba ini dikalikan. Jangan. Jangan, karena sama-sama 69. Maka 69 yang sama dikeluarin. Baru ini masuk karena ini min, masuk, ini min 123 dari sini, min 122 ke sini. Sehingga nilainya ini 1 kali 69 hasilnya 69. Gitu ya. Oke. Selanjutnya sama juga nomor 8. Nomor 8 sama juga. Ya, nomor 8 ini tinggal dijumlah. Ini dikurangi ya. Dijumlah berarti 5, 5, 5 kuadrat. Ini dikurangi 4, 5, 5 kuadrat. Oke. Kalau sama begini ya sudah, A plus B kali A min B. A min B. Karena ini dalam bentuk A kuadrat, ini dalam bentuk B kuadrat. Ketika ada bentuk begini, maka ini jangan dikuadratkan baru dikurangi, jangan. Tapi arahkan A kuadrat min B kuadrat, itu sama saja dengan mengerjakan ini. Kok bisa Pak? A plus B kali A min B itu hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Coba kita petakan. A kali A kuadrat. A kali min B, min A, B. B kali A, BA atau plus AB, kan plus. Terus B kali min B, ya min, tapi B kuadrat. Coba ini min ayam, ini ayam, maka hilang ayamnya. Min 2 plus 2, hilang. Sehingga ini hilang, maka tinggal A kuadrat min B kuadrat. Begitu ya. Sehingga bentuk dari ini itu sama dengan bentuk ini, Z ini. Gitu ya. Maka A ini, B ini, dijumlah berapa? Jangan disusun begini. Jangan disusun loh. Terus gimana Pak? Bayangin aja. Bayangin aja. 500 tambah 500, 1000. Kan begitu. 55 tambah 54, 109. Berarti 1109. Kali berapa ya? Jelas kali 1 kan dikurangi ini selisihnya 1. Berarti ya sudah. Berarti 1109. Ya. Kemudian ini diperkecil ya. Ini diperkecil. 7 bagi 7, 1. 49 bagi 7, 7. Kuadratkan. 5 bagi 5, 1. 35 bagi 5, 7. Kuadratkan. Nah, angkanya sama-sama seperti 7. Ya jelas no. Adalah nilainya ini 1. Karena sama dibagi. 1 jangan lupa itu plus minus 1. Jawabannya bukan 1 aja. Andaikan tidak ada opsi yang 1 terus adanya itu min 1, maka min 1 itu juga termasuk benar. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 10. 10 adalah angka istimewa. Pakai angka istimewa atau tidak? Karena angkanya itu komanya itu pas dalam membayangkan dalam bentuk uang rupiah itu enak, maka baginya juga enak pas. Maksudnya bagaimana? Ini 0,875 dibagi 25. Kalau ini kita pakai angka apa namanya 0,875, kalau maju kan nanti jadinya 87,5, terus ini dibagi 25,0. Begitu. Oke ya. Nah, ini jelas nilainya berapa? Jelas nilainya adalah 3 koma. 3 koma ya. Kemudian yang ini tinggal dikalikan 54 kali 21. Nggak bisa ditebak-tebak ya. 4, 5, kemudian 8, 10.
Maka nilainya adalah 4301. Komanya di sini. Karena komanya ada 2. Ya. 10,34 kali 3 koma. Kok kali plus 3 koma ya. Maka apakah 13 koma? Nah, permasalahannya itu. Apakah 13 koma? Nah, di sini ada 2, kalaupun 13 koma, jadi nggak bisa. Harus ini diselesaikan. Ini kalau kita bayangkan, ketemunya 87, ini kalau dibagi 87, ini nilainya dibagi 25, kan gini ya. Nilainya 375, ini 215. Maka ini koma 5. Jadi ini nilainya 3,5. Maka pasti 13,84 nilainya. Di 10 ditambah ini 3,5. Nah, seret, berarti ini 13, ini 3 tambah 3, 8, 4 ya. 13,84 C ya. Oke. Nomor 11, ini nilai ini sama dengan 1000%. 1000%. Sehingga 1000 per 100. Karena persen adalah per 100. Kali 0,23. Nggak perlu dilanjut. Dan kenapa kok ini bisa 1%-nya diabaikan? Karena opsinya jauh. Jadi opsinya jauh. Kok bisa jauh, Pak? Ya, ya 1%. 1% kan 1/100 tuh kali 0,2. Nah, ini kan sudah jelas tuh 0,2 bagi ini kan jelas 0,0002. Artinya di sini jaraknya 0,00, pada ini jaraknya hanya sedikit-sedikit, nggak sampai 0,00. Begitu. Maka 1000% boleh. Nah, ini dicoret nolnya 2, coret nolnya 2, 10 kali ini maju 1, sehingga 2,3. Maka jawabannya C. Gitu ya. Sebentar ya. Bentar, mohon maaf. Oke ya, sorry. Ngajar sambil merem tadi saya. Nggak ngelihat angka. Serius tadi sampai ngelambiar. Tapi nggak tahu kok masih bisa fokus. Nggak sadar tadi sampai nomor berapa itu. Nah udah cuci muka. Padang sekarang. Suruh bikin kopi. Sama teman-teman juga gitu ya. Kalau ngantuk harus dilawan. Jadi jangan dibiarkan. Artinya kalau belum belajar ya. Nuruti ngantuk, dengan pulang kerja ya pasti ngantuk terus. Bangun malam kalau nuruti ngantuk ya ngantuk terus. Kalau nggak dipaksa bangun ya nggak bisa bangun malam. Jadi saran saya, yuk semuanya belajar keras ya. Mau bidang, mau SKD, pelajari. Saya yakin semua mayoritas akan ikut tes tahun ini. Mayoritas, 80% akan ikut tes. Mau ikut tes P3K atau CPNS, semuanya punya peluang ya masing-masing. Baik nakes maupun nakes. Gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Buat yang non nakes, fokus di SKD. Buat yang nakes, belajar 2, SKD dan bidang. Begitu. Saran saya utamakan bidang. Makanya mulai minggu ini, minggu lalu juga sudah dimulai untuk bidang, untuk nakes. Baik itu bimbingan langsung maupun latihan soal. Sudah. Nanti hari Sabtu akan tryout besar-besaran, semua bidang akan diujikan. Yang untuk rencana P3K. Bagi yang usianya masih di bawah 35, non-nakes ya nggak perlu ikut, belajar fokus SKD saja. Gitu ya. Oke, nomor 12. Nomor 12, ini akar pangkat 3 dari angka ini.
Akar pangkat 3 itu sama saja dengan berapa kali berapa supaya ini. Nah, kan susah itu. 125 kali 125 berapa ini nilainya? Susah. Maka tidak begitu caranya. Kalau akar pangkat 3 dari 27 enak. Kali berapa supaya 27. Maka 3 kali 3 kali 3. Jawabannya 3. Gitu. Tapi kalau kasus seperti ini bagaimana? Kalau kasus seperti ini ya langsung dibuat matematisnya. Jadi buat matematisnya ini akar pangkat 3 itu sama dengan akar di sini 3. Di sini langsung dari. Nah, akar pangkat 3 itu bentuk gambarnya begini. Dari, nah sekarang ini ditaruh di tengah. Begitu ya. Ditaruh di tengah. 125 kuadrat. Jadi akar pangkat 3 itu matematisnya adalah warna merah itu. Warna merah ini. Ya, begitu sudah tahu begini, maka teorinya ketika ada A pangkat M dan di sini N, maka sama saja dengan A pangkat M per N. Ini sering keluar ya, sering keluar. Begitu. Maka ini nilainya 125, 2 per 3. Begitu. Nah, apakah bisa seperti ini menunjukkan angka berapa? Nggak bisa. Maka gimana caranya? Bilangan pokok ini harus dibuat kecil, dipangkatkan. Nah, biasa kan 125 kan jelas 5 tuh. Supaya 125 ya 5 pangkat 3. Nah, gitu. Terus kali di luar 2 per 3. Nah, sekarang kalau ada model kayak begini, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau ada A pangkat M kurung buka kali N, nah ini sama dengan A pangkat M kali N. Maka ini sama saja dengan kali. Ya, 3 dicoret, maka 5 pangkat 2. Hasilnya 225. Gitu. Jawabannya C. Oke. Sekarang nomor 13. Ini adalah 15 per 100. Karena persen. Dari 50 per 100. Dari 75. Maka ini coret. Coret. Oke. Kemudian 5 coret dengan ini 2. Oke. Kemudian 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. 15 kali 3, ini 4 kali 2. Maka 45 per 8. 45 per 8 jelas 5 koma. Nah, kalau 5 koma di sini sendirian, ya sudah. Ternyata ada ini. Maka nggak boleh, harus 45 per 8 langsung ya, berarti 5 koma tanpa 0 ya. Ini kan jelas 5, 40, kemudian 5, 0,6. Ya, maka 5 langsung koma 6. Bukan 6, 0. 6, 0 atau 6, 2? Nah, ini yang hati-hati, bahaya kalau sampai salah eman. Ya, maka harus dilanjut. Coba, buat yang lupa dengan hitungan, ayo belajar menghitung. 45 dibagi 8 kan 5 tuh. 5 kali 8, 40. Dikurangi, ini 5, 0. Ini berarti 6. 6 kali 8, 48. Ini turun 2. Ini 0. Nah, kalau begini masih nambah 1 begini, ini tanpa tambahin 0 langsung. Maka 2. Begitu. Maka ini 2. Jadi nggak pakai 6, 0. Nggak pakai. Ya, oke. Sehingga jawabannya B. Nomor 14. Nah, ini tinggal maju 1 ya. Ini maju 1, maka tinggal 9. Maju 1, maka 828. Kalau ratusan dibagi puluhan, pasti, dibagi satuan, pasti puluhan. Kalau enggak ini, ya ini jawabannya. Ya pasti ini. Kenapa? Analoginya, logikanya, ini kan tidak ada koma tuh. Maka pasti bulat hasilnya. Yang bulat ya 2,00, di belakang koma 0 ini enggak berakibat apa-apa. Beda ketika ini ada koma 2. Maka
Kalau kita jawab ini, maka pasti pembilangnya tidak akan bulat, pasti ada komanya. Begitu ya. Itu logikanya di situ tanpa membagi begini. Kalau kita bagi begini, ya iya nggak apa-apa, silakan. 82 bagi 9, ya 9. 9 kali 9, 81. 18. 18 dibagi 9, 2. Udah, 92 pas. 92,0 sama saja dengan 92. Oke, nomor 15. Nah, ini lagi-lagi maju ya. Ini maju 2, komanya 1, 2. Kenapa harus maju 2? Fokus di penyebut supaya 6 saja. Kalau bawahnya maju 2, maka koma juga harus maju 2. 1, 2. Maka 1944. Nah, ini ribuan dibagi ini pasti ratusan. Pasti antara ini dan ini. Begitu. Cuman ini nilainya berapa? Tinggal dibagi ya. Dibagi ya 19 bagi 6 kan jelas itu 3 nilainya. Pasti 3. Nggak mungkin 2. Gitu ya. Oke. 16. Nah, ini angka istimewa juga. 37,5% itu sama saja dengan 3/8 kalau nggak salah. Iya, cara mengingatnya 3/8 itu 3 dibagi 8. Bayangkannya di situ, apakah kena 3, 7. 3, 30. Dibagi 8, 3. Karena kali 4 kebanyakan 32. Maka ini 24. 24 di sini 6. Ini 6, ini 0. 60 bagi 8, 7. No, pas. Artinya 37, itu adalah punyanya 3/8. Cara mengingat-ingatnya begitu. 5/8, cara mengingatnya berapa? Pasti 60-an persen. Kenapa? Karena 5 dibagi 8 itu 6 titik-titik. Maka 60-an persen. Cara mengingat, ya cara mengingat. Tapi lagi-lagi ingatan itu bisa tajam sebetulnya bukan cara mengingat, tapi latihan. Banyak sering ketemu soal yang tipenya sama, angkanya sama. Oke ya. 38 kali 648. Sudah, enak tinggal main coret aja. Main coret 8 bagi 8, 1. 1 kali 3, 3. Oke. 64 bagi 8, 8. 8 kali 3, 24. Ya. 243. 243 itu berapa di antara sini? Ya jelas nggak mungkin inilah, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Kok bisa Pak? 243, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini sudah berapa? Ini hanya 4 digit. Hanya 4 kali begini aja sudah tinggi ya skornya di sini. Ya, artinya kalau 3/6, 3 digit sama 3 digit kan 6 digit. Padahal ini sedikit kali digitnya. Gitu ya. Berarti nilainya adalah 3/5 ya. Ini kali ini 9, ini kali ini 9, ini 81. Maka 81 kali satu lagi 3. Pas 243. Sehingga di sini jawabnya 3/5. Oke, sekarang ini nilai akar pangkat 3. Akar pangkat 3 lagi-lagi di sini. Akar pangkat 3. Nah, kalau bentuknya angkanya begini, bukan bentuk bilangan eksponensial, 2/5/3 kayak tadi, bukan. Bentuknya langsung angka begini, maka langsung aja. Akar pangkat 3 itu kan sama saja dengan begini ya. Nah, artinya begini itu adalah berapa sih? Kali berapa sih? Kali berapa sih? Supaya 50653. Kan begitu. Nah, kalau ketemu model soal kayak begini, hitung cepatnya bagaimana? Fokus di belakang. Ini. Kira-kira angka yang paling belakang nanti angka berapa? Apakah 7 ataukah 3? Kita coba 7 dulu. 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 9. 9 kali 7, 63. Jadi belakangnya 3. Terbukti. Maka jawabannya kalau enggak A, ya B. Karena belakangnya 7. Kalau belakang 3 enggak kena. 3 kali 3 kali 3. Ini kali ini 9. 9 kali 3. Iya, belakangnya 7 ya. Padahal ini belakangnya 3. Sehingga ini salah, apalagi 6. Sekarang tinggal nyocokkan 2 dan 3 itu mana? Apakah dengan cara begini, Pak? Apakah pas ini ataukah
ini satunya pas, ketemu ini enggak. Apakah seperti itu? Kelamaan ngerjakan kayak begitu. Lihat angka depannya, 50. Selanjutnya, gunakan yang besar saja, 3. Maka ini tempelkan 3. 30. Anggap 30 tanpa 7. Kali 30 kali 30. Begitu caranya. Jadi kasih 0, 0, 0. Karena di sini kan gandengannya 2 digit. Sekarang ini 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3, 27. Nolnya 3, 0, 0, 0. 27.000. Lah wong 3 saja kurang kok. Ini kan 50.000. 3 saja kurang kok. Masa 2 malah jauh. Berarti pasti jawabannya adalah B. Begitu ya. Jadi ambil depannya. Oke, bentar ya. Oke, sekarang nomor 18. Yuk, pelan-pelan. Terima kasih ya. Sabar telaten menunggu saya. Semuanya nggak berkurang, malah bertambah yang masuk Zoom. Oke, akar 121. Kalau ada koma di akar, maka sementara hilangkan komanya. Begitu ya. Akar 121. Sementara. Nah, akar 121 itu berapa kali berapa? Supaya 121. 10 kali 10, 100. Berarti atasnya 10 dikit. Maka yang belakang 1, ya belakangnya 1 juga. Maka 11. Begitu ya. Nah, karena di sini koma, dan di belakangnya di sini ada 2 angka, maka juga harus 2 angka. 1, 2. Gitu ya. Berarti nilainya adalah 1,1. Plus, ini sekarang. 729. Berapa kali berapa kali berapa supaya 729? Kalau belakangnya 9, itu kita coba nilainya 3 ya. 3, 3, 3. Enggak pas ya. Kalau 7, 7, 7. Enggak pas juga ya. Maka berapa nilainya? 9 ya. 9 kali 9 kali 9. Pas. 99, 81. 81 kali 9, pas ya. Berarti ini nilainya adalah 9. Itu ya. 9, 9, 9. Oke. Nah, sekarang ini nilainya 9 ditambah 1,1, ya 10,1. 1,1 ditambah 9. Begini. Nggak boleh. 9 itu sama dengan 9,0. Maka baru komanya diluruskan 9,0. 1,10. Gitu ya. Mohon maaf yang lupa. Kalau yang tidak lupa, mengikuti saja. Oke, sekarang nomor 19. Ya, akar pangkat 3. Lagi-lagi sama. Berapa kali berapa kali berapa supaya 12167. Fokuslah pada angka yang belakang. Ini. Apakah ini ataukah 7? 7 kali 7, 49 kali 7, 63. Maka salah. Berarti yang betul adalah belakangnya 3. Ini. Ini. Yang mana antara A, C, atau E yang betul? Lagi-lagi ambil yang tengah-tengah. 20. Maka ini masukkan 20, 20, 20. Apakah kena di sini yang terdekat? 20, 20, 400. 400 kali 20, 8.000. 8.000. Lawang 20 saja kurang, masa 13? Nah, begitu. Kalau 43 mungkin nggak, Pak? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Kebanyakan 64.000. Maka pasti C. Begitu ya? Pasti C. Karena kebanyakan yang 40, 40. Oke. Kemudian nomor 20. Nomor 20, kalau ketemu soal kayak begini, ini pernah keluar ya soal akar dalam akar. Biasanya sederhana soalnya, bentuknya sederhana, dan model-model ini, model-model trik ya. 2x, 2x, 2x ini sama saja dengan, ini kalau perkalian bentuknya, maka nilai dari ruas kiri itu langsung ininya.
angka ininya, 2X. Ini turun sama dengan, ini turun 4. Nah, maka X sama dengan 4 bagi 2, nilainya 2. Kalau begini, akar 4 kali akar 4 kali akar 4 kali terus. Berapa nilainya? Langsung 4. Nah, maka jawabannya adalah 4. Begitu. Kalau bentuknya ini plus, bagaimana Pak? Kalau plus biasanya bisa dikalikan adik kakak. Misalnya begini, kalau plus 12 misalkan kali ini plus 12 plus berapa hasilnya? Kalau plus tidak langsung angkanya. Kalau plus. Kalau plus tidak langsung angkanya 4 ini hasilnya. Tapi kalau plus ini dibuat faktor perkalian. Gimana caranya? Dikalikan hasilnya 12, tapi adik kakak 3 kali 4. Nggak boleh 2 kali 6. Nggak boleh ya. 3 kali 4. Nah, karena plus, ambil yang besar hasilnya. Oke, sehingga hasil dari akar 12 plus akar 12 plus akar 12 plus titik-titik hasilnya adalah 4. Gitu. Oke, kalau kurang bagaimana? Kalau pengurangan, nilai yang kecil. Kalau pengurangan. Misal tuh akar 20, min akar 20, min akar 20, min terus. Berapa nilainya? Ini adik kakak 4 kali 5, nggak boleh 2 kali 10. Karena ini min, maka ambil yang kecil 4. Ya, oke, sudah. Ya, 21 tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Jam berapa ini? Jam 8. Ya, satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi. Ini Apa sih? Ini tinggal dikalikan aja ya. Ini W kali X, W kali Y, W kali Z. Jadi WX, WJ, WZ betul. Karena ini pertanyaan yang tidak sama dengan persamaan ini. Maka yang salah. WX, WJ, WZ sama. WX, WJ, WZ sama. WX, WJ, WZ sama. Berarti ini yang tidak sama. Oke ya. Oke, nomor 22. Nilai C berapa jika dinyatakan dalam? Berarti dimasukkan nilai B ini yang 2C ini masukkan di sini. Supaya nanti hanya ada A dan C. Karena yang ditanyakan C. Jadi nilai B masukkan di sini. Nilai B adalah 2C. Maka A sama dengan 4 kali B. Nah, B saya ganti 2C. 2C kali 4. Maka A sama dengan 8C. Pertanyaannya adalah C. Maka C. Nah, A per 8. A per 8. Oke. Kalau soal kayak begini, pasti ya, bawahnya pasti 10.000. Pasti. Maka di sini 10.000. Nah, untuk seperti ini langsung aja mundur. Yang pertama ditulis di atas ini, min-nya taruh berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, maka 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini tulis paling depan 10.000. Terus mundur ini 1.000. Terus mundur ini 100. Terus mundur ini 10. Terus mundur ini 1. Begitu ya. Nah, maka ini 10.000 dikurangi. Nah, ini dulu aja paling enak. Yang ini dulu. 1.000 tambah 100, 1.100. Tambah 11, 1.111. Jadi ini 1.111. 10.000 dikurangi 1.000 aja, udah 9.000. Maka 9.000 dikurangi 111, pasti 800 sekian. 8.000 sekian ya. Karena ini 100, berarti kan berkurang. Maka ini pasti 9, sorry ya. Dikurangi ya, berapa nilainya? 9.000 dikurangi 1.111. Kan gini ya,
9, 8, 8, 8. Ya kan? 8, 8, 8, 9. 8, 8, 8, 9. Jadi kalau nggak dihitung beneran, terkesan ini atau terkesan ini. Kemungkinan di situ. Kalau di sini kayaknya nggak mungkin mikir ini atau mikir ini. Jadi kalau buru-buru, sudah di sini benar, tapi mengurangi ini keteledoran yang besar, mikirnya langsung 8999. Kayak ini tadi. Nah, itu tadi contoh kesalahan. Kan begitu ya? Oke, sekarang ini. Ini bagi ini berapa? 52 bagi 2, 26 ya. 4 bagi 2, 2. Maka 262 kuadrat. 47 bagi 2, 24, 23 ya. Nyimpen 1, 16. Maka 23, berapa? 23 ya. Ya, betul ya. 23, 233 ya. 47 bagi 2, 4 bagi 2, 2. 7 bagi 2, 3. Nyimpen 1, 8. Berarti 2, 3, 8. Kuadrat ya. Ini A, ini B. Maka A plus B kali A min B. A-nya ini tambah ini. Oh, pas ternyata. 500. Pas ya. 500. Kalau 500. Ya betul ya, 500. Terus dikuranginya. 2 kurangi 8, 4. 6, 5. 5 dikurangi 3, 2. Terus sudah 24 ya. Berarti 24 kali 5. 24 kali 5 nilainya 12. 12. Itu ya. Oke. Terakhir, ini hasilnya harus detik. Maka ini yang dirubah. Ini sudah benar, detik 51, 51, 51, 51, 51, 51. Ini 50. 50 jadi detik. Ini kan jelas 60 detik. Maka ini kali ini 30, 02, 00. 3000. Begitu ya? 3000. Oke. Terus ini jam. Jam jadi menit itu kan ada 60 menit. 60 menit. Nah, 60 menit, 60 menit, menitnya kan detik ada 60 begitu. Sehingga jam ini 60 kali 60. Sehingga 3600. Oke, terus kali 21 belum ini 21. Nah, oke. Terus ini yang besar ini, yang besar ini. 2 kali hari ada 24 jam. 24 jam. Kalau 2 hari, 24 kali 2, 48. Maka 48 kali, kan jam. Berarti kali 3600. Berarti ini 48 kali 3600. Nah, sama-sama 3600 keluarin nggak apa-apa. 3600 kali 48 tambah 21. Begitu. Sehingga di sini 69 kali 3600. Tinggal plus yang ini tadi. 30.000 tambah 51. Ya, 30.000 ditambah 51, 3051. Ini kali ini berapa? Oke, silakan dicari nomor 25. Yang ketemu anggap benar. Silakan dikoreksi. Betul berapa? Kalau angkanya tidak sama bagaimana, Pak? Nah, ada yang bertanya, nggak apa-apa. Kalau bertanya saya, ya silakan Mas Yusuf bisa tinggal. Saya hitung cepat kurang teliti, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, diulang lagi, direview lagi. Ada lagi yang tanya, jadi kalau tanya langsung chat room aja, nanti saya jawab satu-satu. Biar ada komunikatif ya. Oke, kalau terlalu banyak, bisa jawab pada saat setelah ini, setelah bimbel. Kalau angkanya tidak sama bagaimana? Ini pertanyaan yang keberapa ya? Kayaknya ini masalah akar ini, pertanyaannya akar. Oke, kalau pertanyaannya ke akar, angka yang tidak sama, maka soalnya yang salah. Maksud saya, kalau akar di sini angkanya beda, maka tidak akan diujikan di tes intelijensi. Akan diujikan di tes matematis. Karena itu butuh permisalan, butuh lama. Butuh matematis banget. Gitu. Jadi tidak.
Kalau keluar angka akar, yakinlah tidak akan keluar angka yang sama. Maksudnya angka sama yang rumit ya. Angka sama yang rumit. Oke, cukup. Itu saja dari saya. Silakan mungkin dari 20, tadi kesempatannya kan mengerjakan 20 saja. Jumlah benar dibagi 20. Ya, dibagi 20. Oke, silakan. Dikalikan 100 ya. Kalikan 100%. Oke, berapa nilainya? Ada yang dapat 70 atau 60? Silakan chatroom. 3 menit. Setelah itu saya tutup. Oke, besok akan di-share nilainya. Ada yang ngirim nilai berapa? Nomor 20. Oh, yang tadi. Iya, betul. Nomor 20 akar kan. Oke, sudah ada yang ngirim nilai. Dapat berapa ini? 70? Oh, cara hitungnya gimana? Jumlah benar dibagi 20 kali 100. Karena tadi saya minta ngerjakan 20 saja ya. Waktunya kan dikit tadi. Bagus, Mas Wahyu Aswin. Nah, bagus. Hitungannya bagus, Mas Wahyu. Oke, 90 ya, Mas Wahyu. Yang lain? Oke, ada yang ngirim nilai? Wih, Mbak Azalia 100. Mantap. Berarti 20 nomor betul semua ya. Mbak Anifa juga. Bagus sekali. Oke, yang lain jangan ini ya, jangan minder ya. Mas Tadio bagus 80. Oke ya. Mbak Fitriana 90 bagus. Oke, artinya basic-basic hitungan sebagian yang sudah belajar ya, bukan yang lain tidak bisa, bukan. Bagian yang sudah belajar bisa cepat gitu. Mungkin yang lain bisa tapi kurang cepat gitu aja. Mbak Sada juga bagus 80. Oke, cukup. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya antusiasnya. Selamat malam, selamat istirahat. Belajar lagi di review. Minta tolong untuk yang nakes belajar untuk bidang. Kemudian teman-teman yang non nakes siapkan SKD betul ya, tidak lama lagi. Hari ini siang tadi sudah keluar formasi CPNS di Lembaga Tinggi Negara Mahkamah Agung. Di situ sangat banyak sekali, puluhan ribu formasi ya. Jadi teman-teman semua belajarnya ditambah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Fitriana dan yang lain semua. Oke, Mbak Farida. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mas.